Empat hal yang jalannya gagah. Singa, binatang terkuat dan tidak mundur terhadap apapun. Ayam jantan yang angkuh. Kambing jantan, raja yang berjalan di depan rakyat. Renungan kita, empat hal yang gagah jalannya. Singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Ayam jantan yang angkuh. Kambing jantan, raja yang berjalan di depan rakyat. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan Tuhan kasihi, kembali kita memperhatikan ungkapan bijak dari Agur bin Yake yang dikumpulkan dalam kitab Amsal. Kali ini Agur bin Yake mengungkapkan tentang hal-hal yang terjadi di alam, ya, melihat yang ada di alam, dan dia menulis ulang seperti itu dan bandingkan dengan manusia. Ya, Agur memulai dengan 3 binatang, tapi ya tutup dengan insan dan manusia. Agur melihat bahwa singa gagah, pantang mundur, berani terhadap apapun. Wajar kalau dia disebut raja di hutan, kokoh kuat. Singa bisa menaklukkan gajah, bison atau binatang raksasa lainnya. Tentu saja singa muda yang kuat. Kemudian Agur juga melihat tentang ayam jantan yang tajinya panjang, suaranya menggelegar alam. Juga kambing jantan yang besar, yang tanduknya melengkung, kokoh kuat. Nah, gagahnya fauna itu dibandingkan juga dengan gagahnya seorang raja di depan rakyat. Melangkah dengan tegap tanpa tunduk kepala atau mundur karena apapun. Ya, pada satu sisi orang melihat bahwa itu adalah satu keangkuhan hidup dan kehidupan. Pada sisi yang lain, itu adalah satu kewajaran. Raja punya kuasa dan kekuasaan. Kambing jantan punya kekuatan. Ayam jantan punya kekuatan di suara dan yang menggelegar, menembus alam. Dan juga singa yang sering disebut raja di hutan. Saudara-saudara, jika kita hantar ke dalam hidup dan kekinian kita sekarang ini, hidup dan kehidupan kita, adakah atau seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang bahasa tubuhnya menunjukkan keangkuhan hidup, kesombongan. Bisa terjadi kita menemukan orang-orang seperti itu, merasa diri berkuasa, punya kekuasaan, atau karena memiliki kuasa dan kekuasaan, merasa diri punya kekuatan dan kemampuan, merasa diri bahwa ia mampu melakukan banyak hal, maka bahasa tubuhnya menunjukkan keangkuhan hidup. Dia tidak takut, atau bahasa katanya, orasi dan narasinya
juga mendukung bahasa tubuhnya, bahasa wajahnya, bahasa matanya sebagai orang-orang yang gagah, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang menunjukkan diri bisa mengalahkan segala sesuatu dan semuanya harus tunduk kepada mereka. Bisa saja saudara dan saya menemukan atau bertemu dengan orang-orang seperti itu. Atau kita kadang terjerumus ke dalam hal seperti juga kita dalam ketidakseimbangan hidup, di dalam kegagalan atau di dalam hal-hal yang bersifat tidak sadar, kita seperti itu juga menunjukkan kuasa dan kekuasaan, menunjukkan kemampuan, menyembuhkan kelebihan dan menganggap orang lain rendah, lemah dan tak berdaya. Itulah yang ada pada singa, ayam jantan, kambing, dan raja yang berjalan di depan rakyat. Saudaraku, dalam kemanusiaan tentu saja hal seperti itu di hadapan Tuhan merupakan hal-hal yang bersifat tidak baik. Di hadapan manusia pun demikian, dalam kehidupan sehari-hari pun demikian. Walaupun kita kuat seperti singa, walaupun kita punya kemampuan seperti ayam jantan dan kambing, walaupun kita memiliki kekuasaan bagaikan seorang raja, namun kita tidak boleh menunjukkan bahwa itu kekuasaan dan kuasa milik saya. Kemampuan adalah saya, kekuatan adalah saya, sehingga menggunakan itu untuk meremehkan orang lain, menindas orang lain, mengkesampingkan orang lain, bahkan menutup jalan untuk orang lain maju atau menutup jalan terhadap orang lain sehingga dia tidak mampu berinteraksi, bermobilitas, bahkan menunjukkan kreativitas hidup dan kehidupannya. So, saudara-saudaraku, dari sini kita bisa belajar. Walaupun kita, walaupun kami punya kekuatan, punya kemampuan, punya kehebatan, punya kelebihan, tapi bukan untuk merendahkan orang lain, melemahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, tapi justru gunakan itu untuk menampingi sesama kita dalam kemanusiaan agar mereka juga naik ke jenjang lebih tinggi, mereka terangkat dari status sosialnya, bahkan kita dengan kekuatan yang ada kita mampu mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka yang tertindas, lemah dan tak berdaya. Kita tunduk kepala. Tuhan jadikan kami sebagai orang-orang yang mengulurkan tangan untuk orang lain agar menolong mereka, menarik mereka, bahkan menaikkan mereka ke hal-hal yang lebih baik dari sekarang yang mereka alami. Amin.